Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, penunjuk jalan. Sama-sama katakan dengan saya, penunjuk jalan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bukan jalan, kita hanya penunjuk jalan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ternyata jalannya itu Yesus. Kita hanya penunjuk jalan. Nah, harusnya kalau kita penunjuk jalan, kita harus hidup seperti Yesus. Kita harus hidup seperti jalan di mana kita mau tunjukkan kepada orang lain. Kita sudah melakukannya, bukan calo ya. Banyak orang yang hanya jadi calo, ngomong firman pinter, sepertinya mau bawa orang kembali datang kepada Yesus, tetapi mereka tidak menjadi pelaku-pelaku. Biarlah kita sebagai penunjuk jalan, kita menghidupi apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, sehingga itu menjadi cahaya dalam kehidupan kita yang akan membawa orang datang kepada Yesus. Yesuslah jalan. Dia jalan yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya penunjuk jalan. Tugas setiap kita sebagai orang percaya, di mana kita memberikan petunjuk jalan buat orang-orang yang kehilangan jalan, dan kita membawa mereka datang ke jalan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Gimana cara kita menjadi penunjuk jalan? Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dengar baik-baik. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang hidup benar, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh membangun keintiman dengan Tuhan, dia akan berjalan seperti cahaya fajar yang terus semakin terang, semakin terang, semakin terang. Orang yang hidup dalam kebenaran nggak mungkin dia terang langsung gelap, gelap lagi, enggak. Itu pasti ada sesuatu yang salah. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia akan terus seperti cahaya fajar yang semakin terang, semakin terang, semakin terang, dan semakin terang. Supaya terang kita yang ada ini bisa menerangi orang lain. Kita menjadi penunjuk jalan buat orang lain, supaya orang tahu jalan yang benar, yaitu Yesus. Kita dulu harus benar. Kita harus hidup dalam kebenaran. Maka hidup kita akan menjadi cahaya yang terus terang, dan terang kita dilihat orang, sehingga cahaya di dalam kita menuntun orang ke jalan yang adalah Yesus. Coba perhatikan dulu baik-baik bagaimana saudara hidup. Apakah saudara hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan? Seperti standarnya Tuhan? Atau kita hidup seperti dunia? Apa sih hidup benar? Di mana hidup benar itu haruslah hidup yang berbeda dengan dunia ini. Seperti Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita kan mau jadi serupa dengan dunia ini supaya dianggap apa? Keren. Wah, kamu luar biasa. Mau dapat penerimaan dari orang. Tapi sesungguhnya firman Tuhan katakan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Harus berbeda. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, di mana saudara dan saya menjadi apa? Menjadi terang. Sama-sama katakan dengan saya, menjadi terang. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Di depan orang, supaya mereka apa? Supaya mereka melihat cahaya itu, yaitu apa? Perbuatanmu. Cahaya itu bicara tentang apa? Perbuatan kita, perkataanmu.
Apa yang kita kerjakan, orang lihat perbuatan baik kita, dan orang memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara buat, apa yang saudara ucapkan, itu akan dilihat banyak orang. Apakah itu yang akan membawa orang kepada Yesus, atau sama aja karena kita hidup tidak berubah sama seperti dunia ini. Harusnya setiap kita hidup di dalam terangnya Tuhan, di mana Tuhan adalah sumber terang kita. Kalau saya ilustrasikan, Tuhan tuh PLN, tapi kita ini penerangan yang ada di rumah, di mana setiap kita menjadi penerang, di mana kita ditempatkan, di mana kita berada. Kita harus menjadi terang, supaya terang kita itu menuntun orang lain mengenal jalan yang benar. Jangan sampai orang lihat kita ya sama aja. Orang Kristen juga masih dendaman, ya masih iri hati, ya masih kecewa yang banget, ya masih ngomongin orang, ya masih yang namanya waduh, nggak bisa jaga perkataannya. Harusnya hidup kita harus hidup di dalam terang. Hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti dunia. Makanya harus apa? Harus diubah yang namanya pikiran setiap kita, di mana pikiran kita harus sepikir dengan Tuhan. Makanya Roma 12 kan tadi bilang, berubahlah oleh pembaruan budi setiap kita, berubah terus. Bagaimana cara berubah pikiran kita? Ya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini merubah cara pandang, cara pikir setiap kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu menjadi terang buat orang lain, dan orang lain boleh memuliakan Bapa di surga melalui hidup setiap kita. Dan hidup kita menjadi kesaksian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Biarlah hidup kita ini membawa orang kepada hidup. Biarlah hidup kita ini membawa orang kepada kebenaran. Biarlah hidup kita ini membawa orang kepada jalan yang benar. Kita bukan sekedar ada di bumi ini iseng-iseng. Ada penugasan yang Tuhan tugaskan buat saudara dan saya, untuk banyak orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka bisa diselamatkan dan mereka boleh mengenal jalan yang benar. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, setiap kita ditolong, setiap kita dikuatkan. Biarlah hidup kita menjadi penunjuk jalan, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan calo. Calo itu cuman Bandung. Tapi orangnya pergi ke Bandung, calonya malah tetap di situ. Bukan calo surga. Tapi orang yang ke surga, dianya nggak ke surga. Tapi sesungguhnya, biarlah setiap kita menjadi penunjuk jalan, di mana kita juga hidup di dalam jalan kebenaran, sehingga hidup kita menjadi terang buat orang lain, dan orang lain boleh memuliakan Bapa di surga melalui hidup saudara dan saya. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian banyak orang, di mana orang boleh mengenal Yesus melalui saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami mau hidup sebagai penunjuk jalan. Kami menunjuk jalan kehidupan, kami menunjuk jalan kebenaran. Biarlah hidup kami Tuhan pakai, biarlah hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami Roh Kudus, mampukan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.